Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Ifarda Sujatmiko, Prodi PGMI semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sekolah. Nah, apa itu manajemen sekolah? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Dan saya Alfi Rahmatin dari Prodi PGMI semester 7A. Kali ini saya akan menemani Ikrimah Ifarda Sujatmiko dan materi yang akan saya bahas adalah manajemen sarana prasarana sekolah. Sebelum kita mempelajari tentang manajemen sarana prasarana sekolah, yuk kita dengarkan penjelasan tentang manajemen sekolah. Jangan tegang, nungguin ya. Yuk kita refresh semuanya. Yuk kita bahas. Dalam bahasa Prancis kuno, manajemen memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi manajemen menurut bahasa Prancis itu adalah melaksanakan dan mengatur. Nah, manajemen juga memiliki pengertian sendiri, yaitu adalah suatu keadaan yang terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, jadi manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat tersebut memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai satu tujuan. Menurut Stoner, manajemen secara umum yang dikutip oleh T. Hani Handoko, manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, kalau tadi manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Kalau yang ini, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi perbedaannya itu di pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen sekolah. Menurut James Jr., manajemen sekolah adalah proses pendayagunaan sumber-sumber manusiawi bagi penyelenggara sekolah secara efektif, sedangkan dalam konteks pendidikan itu ada juga manajemen pendidikan. Jadi manajemen sekolah dan manajemen pendidikan itu berbeda. Nah, manajemen pendidikan akan kita bahas selanjutnya. Manajemen sekolah itu proses pendayagunaan sumber-sumber manusiawi. Maksudnya pendayaguna sumber-sumber manusiawi itu semisal manajemen sekolah itu kepala sekolah memiliki tanggung jawab sendiri, TU memiliki tanggung jawab sendiri. Jadi mereka ada tupoksinya masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Nah, jika seperti itu akan enak. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen pendidikan. Menurut Amli Imron, manajemen pendidikan adalah proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maksudnya manajemen pendidikan itu adalah seperti tiap guru membeli buku-buku untuk anak-anak. Terus manajemen pendidikan lagi kelasnya, itu penataan kelasnya itu seperti apa, dan di kelasnya ada papan tulis dan seperti itu. Nanti akan dijelaskan di prasarana. Selanjutnya tujuan manajemen sekolah. Nah, tujuan manajemen sekolah yang pertama adalah meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf, seperti yang saya bilang tadi. Jadi staf-stafnya itu pasti. TU kewajibannya di administrasi, kepala sekolah kewajibannya kepemimpinan, jadi harus gimana, seperti itu. Jadi mereka tahu kewajiban, tugas-tugasnya, dan mereka tahu tupoksi masing-masing. Yang kedua, meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi jika mereka tahu tupoksinya, mereka akan bersikap profesional karena memang itu kewajiban dan tanggung jawab mereka.
Yang ketiga, meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Stakeholder ini adalah pihak pemangku kebutuhan, semisal kepala sekolah, seperti itu. Jadi meningkatkan mutu partisipasi masyarakat. Jadi di situ jika administrasinya udah pasti, gurunya udah pasti, jadi tertata banget, itu partisipasi dari masyarakat itu akan wow gitu. Jadi enak dipandang karena semuanya sudah tertata dengan rapi. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Ada beberapa fungsi dari manajemen pendidikan, di antaranya yaitu yang pertama, menurut Persi E berupa fungsi-fungsi manajemen pendidikan di sekolah itu adalah merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Jadi fungsi manajemen sekolah ini adalah merencanakan cara dan pasti tiap sekolah memiliki visi dan misi. Jadi di sini direncanakan langkah-langkahnya seperti apa dan caranya bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk supaya visi misinya ini terpenuhi gitu. Jadi bukan hanya tulisan aja tapi itu memang benar-benar dilakukan. Yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. Seperti yang saya bilang di atas tadi, jadi jika mereka tahu tempatnya, guru di kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, mereka tahu kewajibannya, mereka tahu tupoksinya. Jadi mereka akan melakukan kewajiban itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Yang ketiga, memotivasi dan menstimulir kegiatan staf pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika mereka udah pasti tempatnya di mana, mereka akan melakukan tugas-tugasnya, kewajibannya itu sebaik mungkin. Dan yang keempat, mengkoordinir kegiatan anggota staf pengajar dan setiap satuan tugas di sekolah sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin. Dan yang kelima, menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan mengajar tiap guru. Nah, jadi jika manajemen sekolahnya sudah tertata dengan rapi, tertata dengan baik, jadi di situ tiap tahun bisa kayak mengadakan program tahunan, dan di situ untuk memperbaiki. Jadi yang kemarin minus-minus minus-minus itu diperbaiki supaya kedepannya itu menjadi lebih baik lagi seperti itu. Dan itu juga bisa untuk memotivasi sekolah tersebut. Mungkin ada yang kurang atau apa, atau ada yang melenceng dari visi dan misinya. Nah, itu diperbaiki seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama, Ikrimah Ifarda Sujatmiko, yang telah menjelaskan tentang manajemen sekolah secara runtut, detail, dan jelas. Masih penasarankah teman-teman? Yuk kali ini kita bahas tentang manajemen sarana prasarana. Sebelum kita mengetahui secara detail apa sih manajemen sarana prasarana, yuk kita cari tahu tentang pengertian sarana dan prasarana dahulu. Prasarana, apa sih sarana prasarana? Jadi sebelum kita masuk ke manajemen sarana prasarana, kita kenali dulu apa sih sarana dan apa sih prasarana. Yang pertama, apa sih sarana itu? Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gudang, ruang, kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Jadi kalau sarana itu lebih condong ke kebutuhan yang primer yang dibutuhkan di setiap pendidikan atau di setiap sekolahan. Jadi ketika sarana tersebut tidak ada, maka kurang maksimal proses pelaksanaan atau proses penunjangan pendidikan. Jadi ketika kita tidak memiliki sarana, maka proses pendidikan atau proses pengajaran kita kurang maksimal. Oke, baik, itu dari kata sarana. Setelah memahami kata sarana, apa sih kata prasarana itu? Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah Islam, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar seperti taman sekolah bisa digunakan untuk pelajaran biologi. Begitu juga halaman sekolah bisa dibuat untuk lapangan olahraga. Komponen tersebut merupakan dari sarana pendidikan. Jadi
Prasarana itu seperti kebutuhan sekunder. Jadi ketika suatu instansi atau suatu lembaga ketika tidak memiliki prasarana yang penuh, maka suatu kegiatan pembelajaran tetap akan berjalan meskipun tidak memiliki prasarana yang begitu lengkap. Soalnya ketika prasarana tersebut belum bisa maksimal, tetap ada sarana yang lebih maksimal. Jadi kita lebih membutuhkan sarana daripada prasarana. Ketika sekolah kita belum bisa mampu membeli prasarana, maka belum mampu membeli atau menyediakan sebuah prasarana, maka ketika sudah ada sarana, itu sudah cukup dalam proses penunjang pembelajaran atau penunjang pendidikan. Jadi maka dari itu bisa dikaitkan antara sarana dan prasarana jadi satu kata yang di situ saling berhubungan dan saling membutuhkan. Kalau sarana itu kebanyakan sebuah benda, maksudnya sama-sama benda, tapi kalau sarana itu lebih primer, kalau prasarana tidak begitu primer atau sekunder. Jadi sarana prasarana itu sangat berkaitan. Setelah kita mengetahui apa sih pengertian sarana dan apa sih pengertian prasarana, lanjut kita akan membahas tentang manajemen sarana prasarana. Pengertian manajemen sarana prasarana sekolah. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien. Sudah dijelaskan oleh teman saya tadi apa sih manajemen. Nah, sekarang kita tinggal mengaitkan arti kata manajemen dikaitkan dengan sarana prasarana sekolah. Otomatis yang tadi dijelaskan dengan oleh teman saya, manajemen adalah suatu seni mengatur, seni menciptakan. Jadi manajemen itu sebuah pengaturan atau sebuah peta konsep. Jadi di sini manajemen sarana prasarana adalah penataan atau peta konsep dalam menyediakan sarana prasarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi adanya sarana prasarana ini tidak tidak mensia-siakan sebuah benda yang sudah kita miliki. Jadi dengan adanya manajemen sarana prasarana, kita mampu menggunakan sarana dan prasarana itu dengan baik dan benar serta tepat sasaran. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen sarana prasarana sekolah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan manajemen sarana prasarana sekolah. Yang pertama, tentu tujuan dari manajemen sarana prasarana menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Jadi menciptakan sekolah yang bersih dan rapi, indah. Di sini kata rapi merupakan konotasi utama dalam kata manajemen yang berarti mengatur. Jadi tata letak suatu pendirian gedung, tata letak peletakan musola, peletakan taman hias, peletakan lapangan itu sangat sangat berhubungan, sangat menyangkut kenyamanan bagi warga sekolah. Jadi dengan adanya manajemen sarana prasarana, tujuannya adalah menciptakan agar sekolah tersebut tertata dengan rapi. Jadi warga sekolah tidak merasakan jenuh. Jadi ketika jadi warga sekolah itu tidak merasa jenuh dengan penataan yang ditata oleh tim ahli dari manajemen sarana prasarana sekolah tersebut. Jadi sesuai dengan tujuannya menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih dan rapi. Jadi manajemen itu menata. Jadi kita tidak secara semena-mena dalam menata, nanti kelas 1 diletakkan di sini, kelas 2 diletakkan di sini. Misalkan kalau yang sekolah tingkat kelas 1 ditaruh di atas itu kan kurang efisien. Makanya diadakan manajemen sarana prasarana untuk menciptakan sekolah madrasah yang rapi dan bisa menyenangkan untuk warga sekolah.
Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Jadi, selain kita mampu mengatur tata letak, kita harus juga bisa mengatur kuantitas dan kualitas. Jadi, kita tidak perlu menyediakan sesuatu atau tidak perlu menyediakan sarana prasarana yang tidak berhubungan dengan kepentingan pendidikan. Jadi kita menyediakan sarana prasarana itu harus relevan dengan apa sih tujuan dari pendidikan, apa sih visi misi dari sekolah tersebut. Jadi kita tidak membuang sia-sia atau tidak mubadir lah katakan ya. Jadi kita harus meninjau atau melihat dari segi kuantitas dan kualitas suatu sarana prasarana. Ingat, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang memubadirkan segala sesuatu. Maka dari itu kita harus relevan dalam menyiapkan atau mengeluarkan sarana prasarana. Yang ketiga, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Maksud dari sini, jadi kita dalam atau pada saat menyiapkan sarana prasarana harus sesuai dengan perencanaan. Jadi harus hati-hati, kira-kira ketika kita menyediakan atau memberikan sarana seperti ini nanti manfaatnya untuk masyarakat, manfaatnya untuk warga sekolah itu bagaimana. Jangan sampai kita membuang-buang dana hanya untuk menyiapkan sarana yang tidak penting atau tidak efisien dalam mencapai tujuan atau dalam mencapai visi misi suatu madrasah. Maka dari itu kita harus pikir-pikir matang banget ketika akan mengadakan sarana dan prasarana agar dana kita tidak banyak yang keluar, efisien. Setelah itu, yang keempat, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat dan efisien. Jadi setelah pengadaannya juga harus tepat dan efisien, cara penggunaannya atau pemakaiannya juga harus secara tepat dan efisien. Jadi jangan sampai kita setelah menggunakan itu misalkan media misalkan taman kan banyak tumbuhan, jadi biasanya digunakan untuk media pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Jangan sampai taman itu untuk kegiatan olahraga siswa, nanti akan kebanyakan terjadi kerusakan. Jadi kalau olahraga, ya olahraga tempatnya di lapangan. Ketika mau praktek tentang IPA, tentang global, tentang ilmu pengetahuan sosial, kita membuat sebuah ruang laboratorium. Lah di situ nanti ketika mau praktek IPA, mau praktek IPS, kita langsung menuju ke prasarana berupa laboratorium. Jadi tepat sasaran. Jangan sampai laboratorium dibuat atau digunakan untuk bermain siswa. Itu yang dimaksud tidak tepat. Ketika laboratorium digunakan untuk praktek, lapangan olahraga digunakan untuk olahraga, musola digunakan untuk ibadah, untuk kegiatan agama, itulah yang dikatakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus tepat dan efisien. Jadi ketika laboratorium digunakan untuk tempat bermain, nanti media-media seperti global, anatomi tubuh, nanti akan bisa secara cepat untuk mudah rusak. Kan kurang tepat sasaran. Selanjutnya, yang kelima, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan
atau diperlukan. Maksudnya dari sini, jadi mengupayakan pemeliharaan. Setelah kita niat untuk mengadakan sarana prasarana, kita membuat sarana prasarana, kita membeli sarana prasarana. Dengan kegiatan tersebut kita juga harus mampu memelihara sarana dan prasarana yang sudah kita buat. Jadi prasarana yang sudah ada itu harus dirawat, seperti dengan adanya penyediaan gudang untuk tempat penyimpanan. Kemudian itu tadi laboratorium sudah tempat yang efektif untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi ketika kita membutuhkan, kita tidak bingung untuk mencari tempatnya kalau anatomi tubuh di laboratorium IPA, anatomi global atau miniatur peta ada di laboratorium IPS. Jadi tidak salah tempat. Nanti mau mencari global di laboratorium IPA, mau mencari anatomi tubuh berada di laboratorium IPS. Ketika tersebut maka pemeliharaan kurang maksimal. Maka dari itu dengan adanya gudang, adanya laboratorium IPA, adanya laboratorium IPS itu merupakan sarana atau tempat untuk pemeliharaan agar adanya sarana prasarana itu selalu siap selalu siap ketika akan digunakan. Jadi guru atau siswa yang akan menggunakan tidak bingung untuk mencari di mana sih tempat global, di mana sih tempat anatomi tubuh. Baik, itulah tadi tujuan-tujuan adanya manajemen sarana prasarana pendidikan. Setelah kita mengetahui tujuan dari manajemen sarana pendidikan, selanjutnya kita apa sih prinsip-prinsip dari manajemen sarana pendidikan? Yang pertama, lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Jadi, latar bangunan perabotan itu harus menggambarkan cita-cita dan citra masyarakat. Jadi di sekolah itu kita misalkan memberikan atau tata letak bangunan itu untuk menggambarkan cita dan citra. Misalnya dibuat lantai 2 agar cita-cita kita itu tinggi. Kemudian kenapa citra? Jadi madrasah atau sekolah itu harus kelihatan rapi, harus kelihatan bersih agar apa? Ketika sekolah terlihat rapi, bersih, disiplin, maka akan tertanam pada diri kita sendiri untuk bersikap bersih, bersikap rapi. Soalnya apa? Sekolah atau madrasahnya sudah tertata rapi. Jadi prinsip dari manajemen sarana prasarana atau prinsip diadakannya sarana prasarana itu untuk harus bisa menggambarkan cita dan citra masyarakat yang disesuaikan dengan filsafat dan tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai kita di sekolah menjatuhkan cita-cita anak-anak, menjatuhkan citra, menjatuhkan norma, menjatuhkan kebiasaan-kebiasaan anak-anak untuk jelek. Jadi tata sekolah kalian, tata sarana prasarana kalian untuk menggambarkan cita dan citra masyarakat atau warga sekolah. Untuk prinsip yang kedua, perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan peralatan sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat. Jadi dalam masa proses pengadaan atau perencanaan lahan bangunan perlengkapan itu harus dengan pancaran keinginan bersama. Jadi kesepakatan bersama. Jangan sampai ini hanya keinginan kepala sekolah, jangan sampai ini hanya keinginan siswa. Maka siapapun, seluruh warga sekolah harus berani mencetuskan keinginannya ketika hendak mengadakan sarana prasarana. Maka dari itu kita memerlukan komite. Jadi agar apa? Agar sinkron, agar
suatu sarana dan prasarana itu bermanfaat, jadi tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, lahan bangunan dan perlengkapan sekolah hendaknya disesuaikan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja dan bermain sesuai dengan bakat mereka. Jadi jangan sampai sarana dan prasarana di jenjang SD atau MI disamakan dengan sarana prasarana yang ada di SMP atau SMK, itu kurang efisien. Di situ nanti ketika di jenjang MI, di jenjang SD itu ya nanti afirmasinya atau papan-papan gambar-gambar itu berupa gambaran anak-anak. Jangan sampai kita memberikan gambaran orang-orang dewasa, maksudnya menata atau mengeluarkan sarana prasarana yang tidak berhubungan dengan anak-anak atau karakter anak kecil. Maka dari itu kita dalam membuat atau menciptakan sebuah sarana prasarana harus disesuaikan dengan karakter jenjang. Jadi ketika SD atau MI ya kita harus menyesuaikan karakter anak MI dan anak SD. Misalkan kebanyakan digambari anak kecil, bunga-bunga, pemandangan gitu. Kemudian siswa merasa nyaman belajar dan bekerja atau bermain di sarana yang kita buat. Setelah itu, lahan bangunan dan peralatan sekolah serta alat-alat hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak atau murid-murid guru. Jadi ketika kita mengadakan sarana dan prasarana itu tepat sasaran, maka prinsip dari pengadaan tersebut harus sesuai atau harus tepat sasaran. Jadi sesuai, ketika itu nggak penting untuk anak MI, maka kita tidak usah mengadakan atau tidak usah membuat sarana atau prasarana tersebut. Tapi ketika itu dibutuhkan, alangkah baiknya kalau kita bisa mewujudkan. Misalkan sekarang yang paling sangat dibutuhkan itu seperti perpustakaan, laboratorium itu hendaknya setiap sekolah, setiap madrasah itu memiliki. Karena itu sangat penting baik untuk siswa, untuk guru, seluruh warga sekolah membutuhkan. Selanjutnya yang kelima, sebagai penanggung jawab harus membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakan agar mereka dapat menunjukkan diri serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. Jadi ketika kita mengadakan prasarana itu memilih alatnya atau cara penggunaannya itu yang mudah atau yang bisa dipahami anak-anak secara cepat, sehingga ketika anak-anak itu menggunakan mudah dan tidak gampang rusak. Jadi harus disesuaikan. Jadi ketika nanti misalkan praktek anatomi tubuh, ya kalau jenjang siswa nanti bisa berupa gambar atau bisa, kalau untuk siswa kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu bisa diberikan sarana atau prasarana berupa media patung tubuh gitu. Jadi kalau masih kelas 1, 2, 3 bisa hanya menggunakan poster tanpa harus menggunakan patung. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Jadi memilih alatnya dan cara penggunaannya harus tepat sasaran. Agar apa? Pengguna bisa melaksanakan atau bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan profesinya dengan tepat. Yang keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan yang ada. Jadi, sebagai warga sekolah, apa sih kegunaan perpus, apa sih kegunaan UKS, apa sih kegunaan musola, apa sih kegunaan lapangan. Nah, gitu harus bisa mengenal kualitatif serta kuantitatif. Agar apa? Agar bisa terfungsikan secara efisien. Jadi tidak gampang rusak, tidak gampang kotor, itu tadi.
Yang ketujuh, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu tujuan kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah masyarakat. Jadi jangan sampai bangunan itu menghalangi atau tata letak bangunan itu terlihat tidak nyaman. Soalnya apa? Ketika kita mengadakan misalkan ruang kelas, ventilasinya kurang, pintunya kurang tepat, papan tulisnya kurang nyaman, pengaturan cahayanya kurang tepat, maka itu dirasa akan kurang efisien. Dengan adanya manajemen sarana prasarana, maka prinsip-prinsip yang ketujuh yaitu penanggung jawab harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan tanah sekalian sehingga terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan. Jadi nanti ini kira-kira mudah dibobol apa tidak, ketika anak-anak bisa bolos apa tidak. Jadi ketika membuat sebuah sarana dan prasarana itu harus tepat. Kira-kira nanti kesehatan, keamanan, kebahagiaan atau keindahan yang dirasakan dari warga sekolah itu bagaimana? Nah, itu harus dipertimbangkan. Yang kedelapan, setiap penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, melainkan harus memperhatikan seluruh alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak didiknya. Ya ini, jadi jangan hanya tahu pemasukan-pemasukan saja. Punya uang banyak, kita mampu beli ini, tapi setelah beli hanya ditinggal prung. Maksudnya apa? Tidak dirawat, tidak dijaga, tidak digunakan secara efisien, maka itu akan membuang sia-sia atau akan muspro. Jadi sia-sia, nggak ada manfaatnya. Jadi sebagai penanggung jawab, kita juga harus ketika sudah bisa atau sudah mampu membeli, mampu mengadakan, kita juga harus mampu memelihara. Ada juga prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan yang disampaikan oleh Bafadal. Yang pertama, prinsip tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan digunakan oleh personil sekolah dalam rangka penciptaan tujuan pembelajaran di sekolah. Itu sesuai dari yang sudah ada di depan tadi. Jadi dengan adanya tempat atau lokasi untuk penyimpanan tepat, tata letaknya tepat, maka itu akan mudah digunakan. Itu sesuai dengan prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga diadakan sarana prasarana baik dengan harga yang murah dan pemakaiannya harus hati-hati mengurangi pemborosan. Itu yang dimaksud efisiensi, prinsip efisiensi. Jadi jangan sampai adanya sarana prasarana itu yang kita beli, yang sudah kita adakan itu tidak bermanfaat. Maka dari itu ketika kita akan menggunakan, kita akan mengadakan, kita akan membeli sebuah sarana prasarana harus dipikir atau direncanakan dengan seksama. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana di pendidikan sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Jadi kita jangan secara cuma-cuma atau secara sendirinya mengadakan sebuah sarana prasarana. Misalkan seperti lab otomotif, kan kalau untuk anak jenjang MI itu belum waktunya, tapi kok kita mengadakan, yaitu dirasa kurang administratif. Selanjutnya, keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personal yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dan manajemennya, maka perlu ada deskripsi dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personal sekolah. Jadi kejelasan tanggung jawab, misalkan lab IPA ini dipasrahkan kepada pemangku mata pelajaran IPA. Kemudian lab IPS dipegang kepada pemangku guru atau pemangku mata pelajaran IPS. Jadi setiap sarana dan prasarana itu atau setiap ruangan, setiap tempat itu harus diberi penanggung jawab. UKS itu siapa? Guru UKS-nya.
guru drum band, ya nanti harus ada sendiri diri. Jangan sampai satu orang mengayahi semua, nanti kurang maksimal. Maksud kurang maksimal apa? Perawatan, kebersihan, nanti kurang terjamin ketika semua sarana prasarana yang ada di sekolah itu ditanggung jawabkan kepada satu orang saja. Selanjutnya yang kelima, prinsip kekoefisien, yaitu manajemen sarana prasarana di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jadi jangan sampai sarana prasarana itu hanya digunakan oleh satu orang, jadi semua warga sekolah bisa merasakan. Demikianlah tadi presentasi dari saya dan teman saya Ikrimah Ifarda Sujatmiko. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, monggo bisa disampaikan. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau bertanya, kita lanjut di diskusi kelas ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu kalian. Terima kasih telah meluangkan kuota kalian. Terima kasih telah berpartisipasi di dalam presentasi kami kali ini. Terima kasih banyak. Maaf atas keterlambatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.